apakah kalau ta'adud atau poligami termasuk nikmat di dunia, bahagia di akhirat? Masya Allah, jemaah. Susah jawabnya jemaah. Taib. Kalau bicara ta'adud, sejatinya Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ta'adud itu bisa menjadi nikmat di dunia, bahagia di akhirat, dan bisa menjadi azab di dunia dan azab di akhirat. Kembali kepada siapa pelakunya dan bagaimana dia melakukannya. Ketika dia ta'adud, poligami, nikah lebih dari satu, dan dia telah mempersiapkan istri pertamanya, udah siap, rumahnya udah siap, maka dia nikah kembali, dan istri keduanya juga wanita yang soleha, insya Allah nikmat. Tapi sebagian itu menikah kedua, ternyata rumah pertamanya hancur. Jadi nikmat apa jadi azab? Azab. Maka kembali, ketika seorang wanita pun seperti itu sejatinya. Ketika suaminya nikah kembali, bisa jadi nikah kembalinya suami ini, nikah kedua, ketiga, keempatnya nikmat buat dia. Ketika dia menerima, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, kalau memang takdirnya anak harus seperti ini, anak akan bersabar, karena sejatinya kehidupan gak lama. Besok, lusa, atau bulan depan anak akan mati. Tapi harapan anak mati, Allah ridho sama anak. Umpamanya seperti itu. Ketika dia tidak menerima ta'adud suaminya, yang ada berantem tiap hari ya. Makanya sampai ada teman yang ngomong kalau mau nikah lagi tolong piring di rumah ganti. Piring seng semuanya. Jadi paling enggak ya 2-3 bulan lempar-lemparan seng seperti itu. Ketika tidak siap, maka buat teman-teman nih, ta'adud ini kalau diomongkan nikmat sekali ya, anak kalau lihat ibu-ibu ya, ini rahasia bapak-bapak. Anak buka kan. Jadi bapak-bapak ini kalau di rumah senyum-senyum sama istrinya, padahal kalau kumpul sama teman-teman, gimana? Kapan nih kita mulai ini? Masya Allah. Semua ada yang pemburu janda katanya apa? Astagfirullahaladzim. Jadi sampai rumah, maka ingat, yang ingin ta'adud, jangan meniatkan untuk berbangga. Ketika Rasul SAW menyebutkan seorang yang bekerja, orang ini bekerja, kalau tujuannya untuk riya, untuk berbangga-banggaan, kata Rasul SAW, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan setan. Jadi tolong benar-benar niatnya diluruskan, memang untuk ya kebaikan dunia dan akhirat, bukan untuk berbangga-banggaan dan antum memiliki kemampuan untuk berlaku adil. Kalau tidak, kata Allah, satu, insya Allah bahagia. Tapi kalau mampu berlaku adil, silahkan jemaah. Silahkan apa enggak silahkan ibu-ibu? Ibu-ibu gak mungkin nyilahkan antum. Yang menyilahkan antum siapa? Allah mengatakan silahkan antum nikah gitu loh. Tapi kalau antum minta izin sama istri, ayolah saya kurang apa masa nggak dikasih izin gitu kan? Mungkin istri mengatakan kalau engkau mau nikah lagi nggak apa-apa mas, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya jemaah? Nanti tanya sama istrinya. Nah, tafadhol. Jadi syaratnya harus berlaku adil, mampu berlaku adil. Dan ingat sekali lagi, ada orang yang tidak mampu. Jadi antum kalau dikomporin sama teman antum, ayo antum, antum bukan dia. Dia mungkin mampu berlaku adil, mungkin antum nggak mampu. Ada yang tidak mampu memanage konflik. Antum tahu rumah tangga Rasul SAW, antum pikir nggak ada konflik di sana? Itu ribut istri-istrinya. Dan Nabi SAW pernah duduk di samping Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, datang putrinya Fatimah, mengatakan tuh istri-istrimu yang lain tuh menuntut keadilan.
Sampai seperti itu. Akhirnya Fatimah nggak bisa. Datang Zainab, itu Zainab mencaci maki Aisyah di depan Nabi SAW. Nabi itu cuma ngelihat. Ini Aisyah, itu istrinya juga. Rame ini. Setelah itu Nabi ngasih isyarat kepada Aisyah suruh jawab. Itu sama Aisyah dibantai ini Zainab. Sampai nggak bisa ngomong. Kata Nabi SAW, ini anaknya Abu Bakar Siddiq ini, kayak gini. Jadi ribut di sana itu cuma. Maka tolong para suami harus siap menghadapi konflik yang ada. Bismillah, antum jalanin, semoga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu fikum. Fadhil Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang yang diuji dengan ketertarikan sesama jenis. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah menikah merupakan solusi? Saya khawatir menyengsarakan istri saya kelak. Apa saya harus berterus terang dengan calon pasangan saya? Syukran. Subhanallah jemaah. Allah itu menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Ini penyakit jemaah. Makanya Nabi Lut alaihissalam ketika menghadapi kaumnya, beliau itu sampai bingung. Beliau mengatakan kepada kaumnya, atatунal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar orang bodoh, kata. Gimana kalian mendatangi itu laki-laki dan meninggalkan perempuan? Ketika orang ini diuji tadi, ada penyakit itu di dirinya. Yang pertama, dia harus minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan firman-Nya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, berlindung dari godaan setan. Sejatinya yang membisik-bisikkan ke antum itu setan. Yang ketiga, meninggalkan tempat-tempat yang membuat antum jadi tertarik. Makanya kenapa laki-laki ini nggak boleh melihat aurat laki-laki yang lain? Sama-sama laki, nggak boleh melihat auratnya. Perempuan sama perempuan nggak boleh melihat auratnya. Karena penyakit ini kadang-kadang hadir di sana jemaah. Maka antum berusaha untuk ngobatin diri antum dengan meninggalkan. Kalau antum tertarik sama fulan, kalau duduk sama fulan, ganti majelisnya, ganti sohibnya, ganti tempatnya, hijrah. Mengganti suasana. Kemudian ketika menikah nanti sama istrinya, antum, ya kalau bicara terus terang, antum minta bantuan istri. Katakan kepada dia, anak sakit seperti ini, anak ingin ngobatin diri anak, tolong dibantu. Tapi para laki-laki, kalau dia tidak niat untuk mengobatin dirinya dan tidak takut sama Allah Azza wa Jal, maka ketika dia menikah pun dia mungkin akan kembali ke hal tersebut jemaah. Karena ada yang seperti itu. Maka takutlah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setan itu zayyana lahumus syaitan. Kebodohan ini membuat manusia melihat yang buruk baik, yang baik buruk. Maka semoga Allah menyelamatkan antum dari penyakit tersebut dan membersihkan hati antum. Allahumma amin. Naam Ustaz, fadhil. Jazakallah. Pertanyaan ketiga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan saya mau bertanya namun mungkin ini di luar tema. Orang tua saya masih beragama Katolik. Beliau sudah sangat tua, sangat ingin beliau masuk agama Islam. Saat ini beliau di luar Jawa, apa yang harus saya lakukan? Karena beliau lebih sering mendengar kata tetangga. Dengar pertanyaannya jemaah. Enggak Ustaz, antum terlalu kecil bacanya Ustaz. Deketin mic-nya Ustaz.
Pertanyaannya, orang tua saya beragama Katolik, beliau sudah sangat tua, sangat ingin beliau masuk agama Islam. Saat ini beliau di luar Jawa. Apa yang harus saya lakukan? Karena beliau sering mendengar kata tetangga. Subhanallah jamaah, buat para anak yang pergi merantau, meninggalkan kedua orang tuanya, ketahuilah kebaktian terbesar anak kepada orang tua adalah bisa masuk surga bersama kedua orang tuanya. Subhanallah. Kalau cerita tadi ini mengingatkan anak dengan ceritanya Al-Auza'i. Iya, kalau anak Al-Auza'i. Jadi pernah di Libanon sana, Auza'i lagi bikin kajian, tahu-tahu ada orang baru datang. Ditanya oleh Auza'i, kamu dari mana, kata dia, kok baru kelihatan gitu. Dari Tustur atau Tastur, dari Tastur, sebuah wilayah yang ada di Iran sana. Daerah sana masih banyak Majusi. Ditanya sama Auza'i, bapakmu sama orang tuamu gimana, kata. Orang tuamu gimana? Ada bapak anak masih Majusi, kata dia. Apa kata Auza'i? Coba kamu pulang. Ini mau belajar sama Auza'i. Auza'i mengatakan, coba engkau pulang, mungkin bapakmu bisa masuk Islam di tanganmu. Sana engkau. Pulang di jamaah. Sampai kampungnya sakit bapaknya ternyata. Akhirnya ini anak merawat bapaknya. Dirawat bapaknya. Sampai suatu hari bapaknya mengatakan, nak, agamamu apa sih nak? Kata dia. Engkau kok baik banget gitu. Karena seorang muslim dapat kewajiban berbakti tidak seperti agama lain. Akhirnya anaknya muslim, ayah. Apa tuh Islam nak? Diceritakan sama anaknya. Subhanallah, bapaknya masuk Islam, setelah itu meninggal dunia. Maka buat teman-teman yang merasa orang tua anak masih seperti ini, seperti itu, engkau tinggalkan orang tuamu. Padahal Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang enggak ada dasarnya itu, maka jangan taat kepada orang tua. Tapi Allah katakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Suhbah itu menemani, jadi sahabat bersama orang tuanya, dengan harapan orang tuanya bisa masuk Islam. Tetapi ketika antum jauh, antum katakan dia lebih suka mendengarkan ucapan tenaganya. Soalnya tetangganya yang kumpul sama dia jemaah. Antum nggak kumpul. Antum sesekali telepon, sesekali berjumpa, sebagian setahun sekali berjumpa dengan orang tuanya. Tinggalkan tempat perantauan antum, datang ke orang tuanya, duduk berbakti sama orang tuanya, terus berdoa semoga orang tuanya masuk Islam. Apalagi dikatakan sudah sepuh, Ustaz, kerjaan ana di sini, Ustaz, tinggalkan pekerjaan yang memberikan rizki kepadamu di Jogja, dia akan berikan rizki kepadamu di kampung sana. Tapi kadang-kala kita nggak yakin sama Allah Jalla Jalaluhu. Ketika seorang niat berbakti kepada orang tuanya, insya Allah rizkinya dimudahkan, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Maka buat teman-teman yang merantau, tolong kalau kondisi seperti tadi, engkau pulanglah, pulang ke kampungmu, berbakti sama orang tuamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Berulang kali saya daftar cari kerja polisi, TNI, PNS. Kenapa kok nggak keterima-terima? Terima kasih Ustaz. Karena antum cari kerja, berhenti cari kerja, sekarang cari Allah Azza wa Jalla. Itu sering menggantungkan diri kepada manusia jemaah. Oh, anak punya teman, anak punya sohib, anak punya kenalan. Tapi antum lupa yang bisa memberikan pekerjaan kepada antum itu bukan teman antum, bukan sahib antum, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Antum nggak yakin kalau Allah mau kasih, Allah kasih.
Makanya cerita seorang syekh yang dia lihat temennya ya, sudah 3-4 bulan dia cari kerjaan nggak dapat ya, dilihat wajahnya lesu. Tanya sama syekh ini, kau kenapa? Kata, iya syekh, anak ini cari kerjaan, anak udah ngomong sama fulan, anak punya kenalan, ada lobby sana, tapi sampai sekarang belum ada kabar syekh, kata dia. Lalu syekh ini mengatakan, kenapa engkau tidak ketuk pintu Allah Jalla Jalaluh? Coba engkau sholat malam di sepertiga malam akhir, sholatlah engkau, minta sama Allah, gantungkan semuanya kepada Allah. Katakan, ya Allah, nggak ada yang bisa bantu aku kecuali engkau ya Allah. Selesai. Subhanallah, tuh orang setelah sholat malam besoknya dia itu naik mobil, sama mau cari kerjaan lagi, ngelamar sana ngelamar sini. Ketika dia keluar dari rumahnya, di dekat rumahnya itu ada sebuah kantor. Tidak pernah dalam benak dia akan ngelamar di tempat ini karena nggak punya kenalan. Dia nggak punya kenalan, gimana mau masuk sana? Sedangkan selalu orang berpikir antum nggak akan diterima kalau nggak punya lobby, antum nggak akan diterima kalau nggak punya flu. Selalu itu ditanamkan di benak kita. Ini orang nggak pernah ke sana karena nggak punya kenalan. Tapi dalam hati kecil dia, cobalah mungkin ada lowongan di sini. Subhanallah. Setelah sholat malam, dia mampir ke sana, tanya sama resepsi, Mas, ada lowongan, kata dia. Oh, ada, kata dia. Coba ketemu bos di atas, kata dia. Subhanallah, nggak kenal sama orang ini jemaah. Dia ke atas ketemu bosnya, ngobrol sama bosnya, ditanya pernah kerja di mana, macam dia ceritakan. Alhamdulillah, kata bosnya, kita punya 2 pekerjaan, antum tinggal pilih. Mana yang antum pilih? Bayangkan, dia nggak kenal sama nih orang, tapi karena dia cari Allah Jalla Jalaluh, Allah kasih tuh kerjaan sama dia. Dikasih pekerjaan, suruh milih dekat rumahnya. Dapat 3 hari dia ketemu sama gurunya. Kata gurunya, ngelihat wajahmu kok lain sekarang, nggak seperti 3 hari yang lalu. Iya syekh, alhamdulillah ketika ana minta sama Allah semuanya jadi selesai. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama aja, bukan sesudahnya. Allah katakan bersama. Ketika antum sedang sulit, itu kemudahan sedang jalan bersama kesulitan, bareng dia jalan, jemaah. Tinggal kapan antum minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan itu kemudahan. Tapi sebagian diuji. Setahun dikasih kerjaan, 2 tahun dikasih kerjaan, terus 4 tahun. Tapi ketika antum terus minta sama Allah, demi Allah, nikmat antum dekat sama Allah itu jauh lebih nikmat daripada antum dapat pekerjaan. Kok bisa, Pak Ustaz? Antum lihat, ketika orang belum dapat pekerjaan, dia bangun malam. Ketika terlilit hutang, Masya Allah, soft pertama di masjid. Anda mau lihat soft pertama, Masya Allah, ini kayaknya pada punya utang semuanya. Soft pertama. Ketika antum nggak punya utang, ketika antum usaha, Masya Allah, mapan, antum nggak lagi di soft pertama. Sebagian orang sudah soft ketiga, soft keempat, sebagian sudah jadi imam buat orang-orang yang masbuk. Udah dia hidupnya sudah nyaman, merasa udah nggak apa-apa loh Ustaz, gimana banyak kerjaan ya, yang penting berjamaah ke masjid, macam-macam seperti itu. Antum kehilangan nikmat sholat malam ketika antum bisa merintih memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum kehilangan soft pertama. Nggak ingat, yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka buat tadi yang susah cari kerjaan, tolong cari Allah antum sekarang, dekat sama Allah. Tapi kan harus ikhtiar usaha. Iya, antum kan sudah ikhtiar usaha. Antum tiap hari keluar rumah. Wah subhanallah, kalau bicara pekerjaan jamaah, ada orang yang tahu-tahu ditelepon sama sohibnya dikasih pekerjaan. Ada teman di PHK, nggak dalam bayangan dia ditelepon sama sohibnya. Siapa yang nyuruh tuh temennya telepon dia? Berbulan-bulan nggak pernah telepon jamaah.
Siapa yang menggerakkan harinya untuk telepon? Rabbul Alamin. Kita selalu mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu antum masih belum yakin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas pemberian ilmunya. Afwan Ustaz, saya telah berzina dengan seorang akhwat dan kami sudah pisah, tapi hati terkadang masih inginkan dia. Amalan apa yang baik untuk memperbaiki hati saya? Jazakallah khairan. Ya Allah jemaah, semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa zina ini jemaah. Jadi kalau bicara zina, Allah itu tidak hanya melarang zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Karena kalau sudah dekat akan berzina. Sedangkan kita melihat ya kehidupan masyarakat di negeri kita ini banyak pintu-pintu zina yang memang dibuka. Contohnya, kenapa kok dipisah laki sama perempuan? Karena nggak boleh dikumpulin jamaah. Apalagi mereka yang sudah baligh akan tergoda. Tuh anak-anak SMA, laki perempuan kumpul, kuliah laki perempuan kumpul. Oh enggak Ustaz, hatinya terjaga. Siapa yang bilang? Antum coba tuh cek di Kementerian Kesehatan, di Komite Perlindungan Anak. Tahun 2013 62,7% tuh remaja melakukan seks bebas. 62,7%. Karena lingkungannya membantu mereka untuk itu. Liburan kemana, tamasya kemana, berdoa nama perempuan. Maka Allah tutup celah untuk perzinaan itu jamaah. Kenapa sih laki perempuan harus sekolah bareng? Kenapa laki sama perempuan SMA, SMP harus bareng? Emangnya kalau laki perempuan bareng, oh Ustaz, IQ-nya semakin tinggi Ustaz. Jadi kalau bareng itu jawab soal semakin bagus Ustaz. Oh gitu. Di mana penelitiannya? Antum lihat tuh di Jakarta ada sekolah namanya Canisius, punya Katolik. Sejak zaman Belanda, sejak tahun 1927 atau 30, itu mereka dirikan sekolah khusus laki-laki Katolik jemaah, bukan Muslim. Mereka berpikir dunia, karena memang harus dipisahkan supaya serius sekolah. Antum kalau laki-laki sekolah sama perempuan serius nggak jemaah? Pagi Masya Allah rambut, kata bapaknya, kamu ini mau kemana? Kata dia, oh, sekolah ayah, jam 7 harus nyampe. Masya Allah. Coba laki semuanya, sekolahnya laki semuanya, nggak ada pakai sarung, mungkin berangkat sekolah. Jadi kalau bicara jamaah, subhanallah, sampai di Meksiko sana jamaah, tempatnya banyak mafia, itu bis perempuan khusus perempuan. Jauh sebelum di Jakarta itu ada busway yang mengatakan khusus perempuan, ada gerbongnya untuk perempuan. Meksiko udah duluan. Kalau bicara dunia, mereka tahu ini nggak bisa dikumpulin. Apa faedahnya dikumpulin? Baik, anak kasih hadiah yang bisa menyebutkan apa manfaatnya kalau laki perempuan kumpul satu kelas. Ya, antum berdiri. Antum kumpul satu kelas sama perempuan. Iya. Berdiri. Oh,
Oh, biar semangat, Masya Allah. Terus semangat apa? Semangat belajar, semangat ingin dilihat perempuan. Oh, yang penting semangat pokoknya. Iya. Kemudian nilainya bagus, Masya Allah, jemaah. Oh, jadi cewek yang ngerjain tugasnya, Masya Allah. Jadi ngerjain cewek ceritanya, Ustaz. Ah, lihat nih, dikerjain sama yang laki-laki, Masya Allah. Ustaz, ayo maju ke depan. Antum belum nikah kan? Kasihkan ke orang tuanya ini. Iya, maju ke depan antum. Mulai besok jangan kumpul lagi sama perempuan sekolahnya. Kasih. Wallahi jamaah, itu kita tuh darurat seks bebas. Itu 2013 seperti itu. Karena memang kumpul laki perempuannya. Mau berzina di kelas, berzina di kamar mandi, berzina di kebun, berzina di mana. Itu terbuka seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi manfaatnya apa, antum bisa lihat yang sekolahnya itu sekolah yang khusus laki, orangnya jadi semua. Orang yang serius mereka. Kalau tadi katakan kalau ada yang cewek suruh ngerjain tugas ya atau apa, seperti nggak ada. Ini ngerjakan kerja sendiri semuanya. Maka tolong kita mulai berpikir. Secara agama Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau bicara secara logika dan dunia semua masuk. Kenapa harus dikumpulin? Coba yang laki-laki, perempuan-perempuan semua serius belajar di sekolah. Nanti lulus SMA, sama-sama laki lulus SMA, perempuan lulus SMA, ketemu kawin. Selesai. Tapi kalau tadi dikatakan dia berzina akhirnya dengan akhwat. Ada orang tua yang mengatakan kepadanya, "Nak, jangan berzina." Betul. Tapi dia berada di lingkungan yang membuat dia berzina. Seperti cerita orang tua yang melemparkan anaknya ke kolam, lalu sang ayah mengatakan, "Iyyaka an tabtalla bil ma." Hati-hati jangan sampai basah. Anak, iya, gimana? Lemparin ke kolam terus jangan basah. Ketika lingkungannya tidak baik, lalu katakan kau jangan jadi orang nggak baik. Lingkungannya nggak baik. Maka buat itu ikhwan, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Engkau ingat dengan dosamu. Seharusnya kau itu didera 100 kali, dipecut ketika seorang belum menikah berzina. Alhamdulillah Allah tutupin perzinaanmu, nggak ada yang tahu. Tapi jangan sampai engkau mengulanginya kembali, putus sudah. Perbaiki dirimu, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mau menikah, carilah wanita yang solehah. Kalau tuh perempuan yang tadi itu sudah bertobat pula, maka silahkan dia. Kalau enggak, mungkin dia berzina dengan orang lain lagi. Sebagaimana engkau kalau enggak tobat, mungkin kau berzina dengan orang lain lagi. Allah, jemaah, kita perlu meredam nafsu kita. Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan persidangan kelak di mana dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia tahan nafsunya dari keinginannya, maka surga bagi dia. Tahan. Wallahi kenikmatan zina itu nikmatan sesaat, tapi engkau akan merasakan azab. Engkau kira orang yang berzina berangkat ke pelacur sana pelacur sini merasakan kenikmatan. Wallahi sebenarnya beban dosa yang ada di hatinya itu jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan yang dia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.